Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPA kali ini yaitu membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Masih mengenai tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengukur besaran dengan alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume. Oke, bagaimanakah cara mengukur dengan alat ukur panjang, massa, waktu, dan volume? Kita bahas yuk. Alat ukur yang pertama yaitu alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini yang sering kalian pakai ketika di sekolah yaitu pastinya penggaris. Nah, penggaris, bagaimanakah kita mengukur sebuah benda menggunakan penggaris? Oke, sebagai contoh, di sini ada sebuah pensil. Nah, pensil ini kalian harus sejajarkan dengan panjangnya penggaris. Kemudian, ujung mata pensil ini diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Posisi mata kalian harus tegak lurus dengan pensil tersebut. Tidak boleh miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah pensil berwarna kuning. Kita luruskan atau kita sejajarkan dengan panjangnya penggaris, kemudian kita baca garis paling akhir menunjukkan bahwa panjang pensil ini yaitu sebesar 6,5 cm dan ujung pensil ini menunjukkan garis angka 0. Berarti panjang pensil ini yaitu garis akhir dikurang garis awal. 6,5 cm dikurang 0 cm yaitu 6,5 cm. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini merupakan alat ukur untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman sebuah benda. Contohnya adalah cincin. Nah, macam-macam jangka sorong dapat kalian lihat ya di gambar berikut. Jangka sorong ini tingkat ketelitiannya yaitu 0,1 mm. Jangka sorong memiliki dua skala, yaitu ada skala utama dan ada skala nonius atau vernier. Nah, dapat kalian lihat di sini. Pada skala nonius atau vernier ini, kita cara membacanya yaitu angka pada skala nonius ini harus dikalikan dengan 1/100 cm. Jadi kita bacanya dalam satuan cm ya. Jadi kalau misalkan angka 1 kita kalikan dengan 1/100 atau 0,01 cm, hasilnya pastinya 0,01 cm. Kemudian kalau angka 2 kita kalikan dengan 0,01 cm, berarti hasilnya adalah 0,02 cm. Oke, bagaimanakah cara mengukur jangka sorong atau nilai jangka sorong pada diameter pada benda ini? Yaitu kita lihat skala utamanya. Nah, pada skala utama di sini dapat terlihat bahwa garis yang berhimpit dengan angka 0 pada skala nonius, yaitu yang paling akhir nih, yang paling berhimpit yaitu sebesar 2,4 cm. Kemudian kita lihat di skala noniusnya atau skala vernier. Di sini yang bagian bawah yang sejajar dengan skala utama, harus sejajar ya. Yang sejajar yaitu angka 7. Nah, berarti angka 7 ini harus kita kalikan dengan 0,01 cm, yaitu hasilnya 0,07 cm. Total keseluruhannya yaitu skala utama kita tambahkan dengan skala nonius, berarti 2,4 ditambah 0,07 cm yaitu 2,47 cm. Oke. Alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini tingkat ketelitiannya yaitu sebesar 0,01 mm. Jadi harus diingat ya, mikrometer sekrup ini 0,01 mm. Kemudian fungsinya adalah untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Contohnya tebal kertas. Nah, ini adalah mikrometer sekrup dan bagian-bagiannya. Bagaimanakah kita cara mengukur atau menentukan dari nilai mikrometer sekrup ini? Nah, contoh di sini ada sebuah benda yang diukur diameternya. Kemudian cara mengukur yang pertama yaitu kita harus melihat pada skala utama dan pada skala putar atau noniusnya. Nah, skala utama ini yaitu menunjukkan yang paling berhimpit adalah di sini ada angka 5
Dan yang paling bawah ini besarnya 0,5. 5 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 5,5 mm. Kemudian kita baca pada skala putar atau noniusnya yang sejajar dengan skala utama, yaitu menunjukkan pada angka 30. Jadi 30 ini kita kalikan 0,01 mm, hasilnya adalah 0,3 mm. Jadi total keseluruhannya 5,5 ditambah 0,3 yaitu 5,8 mm. Ingat ya, kita pakai satuan milimeter pada mikrometer skrup. Kemudian alat ukur massa. Nah, untuk alat ukur massa yang seperti kalian ketahui bahwa yaitu kita dapat menggunakan neraca atau timbangan. Contohnya neraca Ohaus atau neraca batang, neraca duduk, pasar, dacin, dan neraca lengan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Oke, kemudian bagaimanakah kita cara mengukur neraca Ohaus atau neraca Ohaus 3 lengan? Nah, di sini kita harus perhatikan pada posisi anting belakang atau lengan belakang, kemudian posisi lengan tengah dan posisi lengan depan. Nah, yang kita lihat yaitu di sini garis atau jarum yang menunjukkan pada angka tersebut. Nah, pada lengan belakang menunjukkan ke angka 300 gram. Kemudian pada lengan tengah menunjukkan 70 gram dan pada lengan depan menunjukkan 5,4 gram. Berarti kita tinggal jumlahkan saja lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Hasilnya adalah 375,4 gram. Oke, selanjutnya yaitu bagaimanakah kita mengukur dengan menggunakan neraca 2 lengan. Kayak neraca 2 lengan ini, cara membacanya adalah yaitu massa benda pada kiri sama dengan massa benda pada sebelah kanan. Nah, jadi kalau alat ukur neraca 2 lengan ini menggunakan prinsip kesetimbangan. Nah, berarti untuk mengetahui massa benda pada P, yaitu kita tinggal menjumlahkan massa benda pada sebelah kanan saja. Nah, di sini ada 0,5 kg, 1 kg, dan 50 gram. Tetapi yang 50 gram ini harus kita ubah ke dalam kilogram karena sebagian besar menggunakan kilogram. 50 gram kita ubah ke kilogram, hasilnya adalah 0,05 kg. Nah, karena semuanya sudah sama dalam satuan kilogram, tinggal kita jumlahkan, yaitu 0,5 ditambah 1 ditambah 0,05 hasilnya 1,55 kg. Kemudian, bagaimanakah kita cara mengukur waktu menggunakan stopwatch? Nah, pada stopwatch ini ada 2 lingkaran, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil ini menunjukkan menit, sedangkan lingkaran besar menunjukkan detik atau sekon. Nah, dapat kita lihat ya di gambar tersebut bahwa pada lingkaran kecil menunjukkan ke angka 25, artinya berarti 25 menit. Dan pada lingkaran besar menunjukkan ke angka 45, berarti 45 detik. Jadi, pada stopwatch ini waktunya adalah 25 menit 45 detik. Yang terakhir yaitu alat ukur volume. Alat ukur volume yang digunakan yaitu menggunakan gelas ukur. Nah, di sini dapat terlihat di gambar bahwa pada volume awal gelas ukur ini yaitu sebesar 30 ml atau cm kubik. Nah, kemudian ketika gelas ukur ini dicelupkan dengan sebuah batu, maka volumenya berubah menjadi 40 ml. Berarti volume awalnya yang pada mulanya 30 mili dan volume akhirnya 40 mili. Nah, bagaimanakah besar dari volume batu tersebut? Nah, untuk menghitungnya adalah volume akhir dikurang volume awal berarti 40 dikurang 30 ml. Hasilnya adalah 10 ml. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.